Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likullil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi. Alhamdulillah. Jamaah salat duhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segenap pimpinan, direktur, dan pengurus takmir Masjid Ar-Rasyid yang dimuliakan oleh Allah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat, rahmat, hidayah yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah untuk terus bersujud di tempat yang penuh barokah ini, bisa melaksanakan ibadah puasa pada tahun ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat duhur yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita sudah dipertemukan dengan madrasah Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, kekuatan, bisa melaksanakan ibadah puasa sampai akhir bulan Ramadan ini dengan penuh kehikmatan, penuh kehusuan, penuh kesehatan dan kesemangatan di dalam mengisi hari-hari kita di bulan Ramadan dengan memperbanyak amal-amal kebajikan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tadi disebutkan tema pada saat ini, puasa tidak hanya kewajiban tapi adalah kebutuhan seorang hamba, kebutuhan kita. Jadi dalam Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dari pertama Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepadamu untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian semuanya menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Selain kewajiban puasa ini merupakan kewajiban bagi kita untuk melaksanakan, perintah untuk melaksanakan, tapi satu sisi puasa ini mengangkat derajat kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa yang juma'u kulli khair, yang berkumpul beberapa kebaikan dari orang-orang yang bertakwa itu. Jadi ini bisa dilakukan, puasa ini bisa dilakukan hanya orang-orang yang beriman. Makanya dalam ayat yang pertama itu, ya ayyuhalladzina amanu, tidak mempergunakan ya ayyuhalladzina, ya ayyuhannas atau ya ibni Adam, tapi menggunakan amanu. Karena banyak orang yang mengaku Islam, di KTP-nya Islam, tapi karena tidak beriman kepada Allah, pada hari ini ya tidak puasa. Alhamdulillah, kita masih dijadikan orang-orang yang dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kewajiban puasa ini ibaratnya jemaah sekalian, seperti bapak ibu masuk ke rumah sakit, maka diwajibkan memakai masker. Padahal seakan-akan kita diperintah untuk memakai masker, tapi masker itu merupakan kebutuhan bagi kita agar kita tetap sehat. Ibaratnya kita diperintah oleh pemerintah untuk memakai helm ketika kita di perjalanan. Seakan-akan kita diperintah, tapi pemakaian helm itu merupakan alat keselamatan bagi kita agar supaya kita selamat di perjalanan ketika kita jatuh. Itu perbandingan dalam hal pemakaian helm dan pemakaian masker. Begitu juga perintah puasa ini, agar supaya kita menjadi orang-orang. Puasa ini hakikatnya jemaah sekalian adalah sebagai tarbiyatul ilahiyah,
pendidikan ilahi kepada kita agar kita menjadi hamba-hamba yang khusyuk, tawadhu, yakin, pasrah, taat, menjadi hamba ibadillahis sholihin yang terus menghamba kepada Allah, dididik oleh Allah di madrasah Ramadan. Hakikat yang kedua dari ibadah puasa Ramadan ini adalah tarbiyatul iradah, pendidikan keinginan. Bagaimana keinginan yang negatif dapat diredam di madrasah Ramadan ini. Asalnya marah siang-siang, diredam. Marah, nanti saja malamnya. Asalnya mau makan, nanti saja malamnya. Biasanya marah-marah terus, dengan puasa kita meredam. Asalnya kita nafsu tidak terkendali, dengan puasa dapat diredam keinginan yang negatif, dilejitkan keinginan yang positif, senang berzikir, senang bertasbih, senang iktikaf, senang baca Al-Quran di bulan Ramadan. Makanya paling utamanya zikir itu ketika kita berpuasa, yaitu zikir setiap saat. Tidak hanya dizikir ketika selesai tarawih, tapi setiap saat bergerak ini di masjid, di kantor, di meja tugas kita, di tempat tugas, di pasar, di perjalanan, terus bergerak ini. La ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Terus la ilaha illallah, astaghfirullah. Jadi terus dipikirin. La ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah. Aku mohon kepadamu surgamu ya Allah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan kami mohon perlindungan dari siksa api neraka. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Terus kita berzikir jemaah sekalian. Ini tarbiyatul iradah. Yang ketiga adalah thariqatul malaikah, mentelani perjalanan malaikat. Bagaimana malaikat? Terus berzikir dan bertasbih. Orang yang berpuasa jemaah sekalian, tidurnya saja ini bernilai pahala, apalagi bangunnya ini, apalagi sedang bekerja, apalagi sedang cari nafkah. Ini berlipat ganda pahalanya ketika di bulan Ramadan. Makanya ada dua kalimat. Yang dua kalimat ini ringan di lisan, tapi berat nanti timbangannya orang yang ahli zikir ini. Dan orang itu disenangi oleh Ar-Rahman. Kalimatani khafifatani sakilatani fil mizan habibatani ila Rahman, yaitu zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ringan di lisan, tapi berat di timbangan nanti orang-orang yang ahli zikir ini dipanggil oleh Allah orang yang ahli zikir, dan itu didapat keistimewaan, dan setiap usahanya, kehidupannya akan diberikan ketenangan ketika orang itu ahli zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, astaghfirullah. Dan hakikat yang keempat jemaah sekalian adalah tazkiyatun nafsi, pembersihan jiwa ini dengan ibadah puasa Ramadan. Dengan Ramadan hati kita ini dibersihkan. Manusia ini mahalul khata' wan nisyan. Kita ini tempatnya salah dan hilaf. Maka ibaratnya kita ini seperti besi yang karat. Nah, karat-karatnya itu dibakar di madrasah Ramadan agar supaya karatnya itu menjadi berguguran. Kita masuk madrasah Ramadan ini, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi berkata, ba'udah ay min rahmatillah, jauh dari rahmat Allah, man adraka Ramadan falam yughfarlah. Orang yang menutupi bulan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah. Dalam artian apa jemaah sekalian? Ramadan tidak puasa, malah Ramadan dipergunakan untuk dosa dan kemaksiatan. Sampai ketika Nabi menaiki mimbar yang pertama Nabi mengucapkan amin, mimbar yang kedua mengucapkan amin, sampai mimbar yang ketiga Nabi mengucapkan amin. Ditanya oleh sahabat, ya Rasul, kenapa engkau setiap naik mimbar mengucapkan amin? Iya, Jibril berdoa, celaka bagi orang-orang yang menutupi Ramadan tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah. Dalam artian, ia tidak melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan, tapi ia melakukan dosa dan kemaksiatan. Dalam hadis yang lain, ketika ada cerita orang minta syafaat kepada Nabi, syafaati saya Rasul, syafaati. Kemudian malaikat datang, kenapa ini? Saya akan berikan syafaat. Ya Rasul,
orang ini dimusuhi oleh Ramadan. Lantas Rasul berkata, saya tidak memberikan syafaat kepada orang yang dimusuhi oleh Ramadan. Saya tidak akan memberikan syafaat kepada orang yang dimusuhi oleh Ramadan. Dalam artian ia tidak puasa, tapi di Ramadan dia menggunakan dosa dan kemaksiatan, menebar kemaksiatan di bulan Ramadan. Na'udzubillahi min dzalik. Amin. Yang kedua, celaka bagi orang yang menututi orang tuanya. Ayah ibunya masih ada, tapi tidak menjadi jalan jembatan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ia durhaka kepada orang tuanya, ia berani kepada orang tuanya. Celaka bagi orang itu. Saya mengucapkan amin. Amin. Yang ketiga, celaka bagi orang-orang yang disebut Nabi Muhammad, ia tidak menjawab Allahumma shalli alaihi. Celaka bagi orang itu. Na'udzubillahi min dzalik. Untuk itu jemaah sekalian, mari kita berupaya untuk terus menjaga Ramadan ini betul-betul terjaga bagi kita. Bagaimana Ramadan ini adalah kebutuhan bagi kita, bukan hanya kewajiban bagi kita, tapi adalah kebutuhan bagi kita, sehingga kita menjadi tazkiyatun nafsi, pembersihan jiwa ini menjadi hamba-hamba yang derajatnya, yaitu hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jemaah sekalian orang yang bisa melaksanakan ketaatan ini seperti kita duduk di sini ini tanpa taufik dan hidayah dari Allah. Tidak ada orang yang bisa menjauhi dosa dan kemaksiatan tanpa perlindungan dan pembersihan dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Kita bersyukur masih bisa iktikaf di sini, masih bisa salat berjamaah di sini, masih bisa mendengarkan kultum. Tapi bagaimana teman-teman kita yang mungkin supir, yang mungkin bekerja, yang mungkin di sawah, yang mungkin karena keadaan tidak bisa tenang tumakninah tempat sini, tapi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk terus ingat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mohon perlindungan. Ada sebuah doa. Doa ini ada di dalam kitab hadis Adhkar, dijelaskan. Allahumma ya Allah, ati nafsi taqwaha. Kami karuniakanlah kepada kami ketakwaan. Takwa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Wa zakkiha, dan bersihkanlah ketakwaan kami. Anta khairu man zakkaha. Engkaulah yang membersihkan ketakwaan kami. Anta waliyuha wa maulaha, dan engkaulah yang menjaga dan melindungi kami. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Kami berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Utama ilmu agama, jemaah sekalian. Ilmu salat kita, ilmu najis, ilmu taharah, ilmu sesuci, ilmu menghadap kepada Allah. Yang paling penting bagaimana ilmu kita ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Tahu keutamaan duha, tapi bisa melaksanakan duha. Tahu keutamaan tahajud, mengamalkan tahajud. Tahu bagaimana fadilahnya baca Al-Quran, dibaca Al-Quran itu. Tahu keutamaan jamaah, salat berjamaah. Kadang kita tahu ilmunya itu, tapi kenapa kok tidak diamalkan? Berarti ilmu itu tidak manfaat. Na'udzubillahi min dzalik. Sekecil apapun ilmu yang kita dapat, dari guru-guru kita elang keren, dari orang tua kita dulu kita amalkan. Mungkin inilah mengantarkan kita keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Wa min qalbin la yasha, dari hati yang tidak khusyuk, utamanya ketika kita beribadah kepada Allah. Salat, latih agar sebagaimana salat kita menjadi khusyuk. Zikir, bagaimana ketika berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, hati kita hadir, tak ada panggilan angin Allah, tiada Tuhan selain Allah. Bergerak hati kita untuk terus bergerak hati kita untuk berzikir. Dari hati yang bersih ini akan lahir lisan kita yang bersih, tutur kata kita yang bersih, dan perilaku kita yang bersih. Wa min nafsin la tashba, dan dari jiwa yang tidak terkendali. Ini kurang artinya. Dari jiwa yang tidak terkendali oleh kita. Wa min du'ain la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak diijabah oleh Allah. Kita terus mohon kepada Allah semuanya atas kehendak dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan doa yang kedua, apabila dibaca di pagi hari, maka ia dipelihara sampai malam. Ketika dibaca malam hari, maka ia dijaga oleh Allah sampai pagi hari. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, la quwwata illa billah. Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma.
Dan barang siapa yang membaca di pagi hari, maka dia akan dipelihara sampai datangnya petang. Dan barang siapa yang dibaca di petang hari, maka dia akan dipelihara hingga di pagi hari. Hadis riwayat Abu Dawud. Kita tempelkan di tempat kaca kita. Tidak hanya kita bercermin, tapi setiap kita bercermin berangkat tugas membaca doa ini. Masya Allah, kana wa ma lam yasha' lam yakun, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Selain itu, dari hikmah kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini adalah manfaatnya bagi kita, yaitu bagaimana kita bisa meredam syahwat yang ada dalam diri ini menjadi hamba yang bertakwa, hamba syahwat yang dirindu, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mohon kepada Allah, Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnah. Ya Allah, kami memohon kepadamu jiwa ini yang tenang, ya Allah. Nafsan mutmainnah, tu'minu biliqa'ika, beriman sampai bertemu denganmu, ya Allah. Wa tarda biqada'ika, ridha dari setiap kepastian yang kau berikan kepada kami. Wa taqna'u bi'ata'ika, dan merasa cukup dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah. Yang kedua manfaatnya jemaah sekalian adalah penjagaan kesehatan kita. Nabi berkata, sumu tasihu, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Jadi banyak keterangan dari dokter-dokter ketika diabetesnya tinggi, ketika dia berpuasa maka diabetesnya bisa normal kembali. Kolesterolnya yang asalnya tidak normal, dengan puasa dia bisa normal kembali. Alhamdulillah. Dan yang ketiga adalah pembersihan jiwa kita agar menjadi jiwa yang bersih. Dan yang keempat adalah kita meraih karunia, meraih maghfirah dari Allah dengan ibadah puasa ini. Kita berusaha bagaimana ibadah puasa ini tidak hanya lapar dan dahaga. Kalau kita ada kewajiban, ada kebutuhan, bagaimana kebutuhan kita memenuhi target ini? Caranya bagaimana? Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Banyak orang yang berpuasa hanya tinggal lapar dan dahaganya. Karena apa? Tidak bisa menjaga dirinya, lisannya, hatinya, perkataannya, dusta, fitnah, ghibah, rasanan, dan lain sebagainya. Puasakan hati kita, puasakan lisan kita, pendengaran kita. Lebih baik kita tenang, diam, berzikir, ngaji, lakukan hal-hal yang baik. Mungkin ketika ngabuburit sore-sore, silahkan ngabuburit sore-sore. Tapi bagaimana ngabuburit waktu sore itu menimbulkan tadabbur bagi kita, tadabbur alam, ke pantai, tidak apa-apa. Subhanallah, jangan sampai melihat orang yang lihat pantai. Tapi ketika melihat pantai, subhanallah, masya Allah, kana wa ma lam yasha lam yakun, la haula wala quwata illa billah. Datang ke Arik Lancor tidak apa-apa, tapi ingin beli takjil, yang penting-penting saja. Jangan melihat orang yang membeli takjilnya ini, bisa mengganggu nanti. Tanurok itu akhirnya itu. Ini yang penting jemaah sekalian. Ketika kita ngabuburit bersama anak-anak, ayo jalan-jalan, santai-santai, menjelang berbuka. Ngabuburit yang paling bagus itu sambil ngaji di rumah, sambil tadarrus bersama, sambil takjil bersama, sambil mungkin antara ikatan kekeluargaan, ayo kita kumpulkan akhwat, takjil, berbagi takjil bersama-sama. Itu ngabuburit yang positif. Atau ngabuburit yang positif, kita sahur buka bersama sambil mendengarkan kajian-kajian sore, adalah ngabuburit yang Islami, yang tidak menggugurkan dari dosa-dosa kita. Jangan sampai kita ngabuburit tapi kita menghilangkan pahala puasa kita. Na'udzubillahi min dzalik. Untuk itu jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah, kita terus berupaya. Dan orang yang berpuasa ini dirindu oleh surga. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu merindukan kepada 4 golongan. Yang pertama siapa? Surga merindukan jemaah sekalian. Yang pertama adalah talil Quran. Orang yang membaca Al-Quran. Walaupun sebentar, baca sebentar Al-Quran. Setelah itu silahkan tugas. Selesai tugas, baca lagi Al-Quran. Orang yang ahli baca Al-Quran dirindu oleh surga. Dan nanti Al-Quran akan menjadi syafaat pada. Minta kepada Allah, ya Rabb, naum billail. Dia saya cegah untuk tidur waktu malam. Fasyafi'ni. Berikanlah saya izin untuk memberikan syafaat kepada orang yang membaca Al-Quran.
Yang kedua jemaah sekalian, yang dirindu oleh surga adalah hafidil lisan. Orang yang menjaga lisannya untuk tidak berkata-kata yang tidak baik, tapi lisannya dipergunakan untuk berzikir kepada Allah. Yang ketiga yang dirindu oleh Al-Quran, wa mut'imil ji'an. Orang yang memberikan makanan kepada orang yang kelaparan atau orang yang sedang berpuasa, diberikan takjil, diberikan siapa yang punya, siapa yang membutuhkan. Orang yang memberikan makanan kepada orang yang kelaparan dirindu oleh surga. Dan yang keempat adalah wasaim fi sahri Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan dirindu oleh surga. Subhanallah. Tidak hanya itu jemaah sekalian. Orang yang berpuasa ini disediakan pintu khusus yang namanya adalah pintu Ar-Rayyan. Inna fil jannati baban. Sesungguhnya di surga itu ada pintu, yuqalu lahu Ar-Rayyan. Dikatakan pintu itu Ar-Rayyan. Yang ketika orang itu masuk dikatakan Rayyan itu dahaga. Orang yang masuk dalam pintu Rayyan maka selamanya akan diselamatkan dari dahaga. La yadkhul minhu ahadun. Yang tidak akan masuk kecuali orang yang berpuasa ini. Ketika orang yang puasa masuk pintunya ini tidak boleh masuk, dikunci semuanya, dikhususkan kepada orang-orang yang berpuasa. Dan puasa nanti juga akan memberikan syafaat di hadapan Allah. Puasa nuntut kepada Allah, ya Allah izinkan kami memberikan syafaat kepada orang-orang yang berpuasa, karena saya cegah mereka dari makan dan syahwatnya. Fasyafi'ni, maka saya akan berikan syafaat nanti kepada orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Inilah kebutuhan kita. Bagaimana kita dengan puasa ini menjadi hamba yang tawadu, pembersihan jiwa kita, menjadi hamba-hamba yang terus meningkat, hamba-hamba yang meningkat. Yang paling penting jemaah sekalian, yang paling kita butuhkan as-saumu junnatun. Puasa ini adalah perisai bagi kita. Perisai dari apa? Perisai dari dosa, perisai dari musibah, perisai dari siksa api neraka nanti. Kalau orang yang ahli puasa akan diselamatkan, diampuni dosanya. Siangnya orang yang kata Nabi, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Barang yang siapa yang berpuasa karena iman dan penuh harap, maka dosanya diampuni. Malamnya juga, man qoma Ramadan, barang siapa yang bangun di waktu malam, salat tarawih, salat tahajud, salat taubat, salat hajat, man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Paginya kita mendapatkan ampunan dari Allah, malamnya kita dapat ampunan dari Allah. Subhanallah. Apalagi jemaah sekalian, nanti di 10 akhir terakhir di ibadah puasa Ramadan kita, jangan kendor. Di 10 terakhir kita, banyak sedekah, banyak silaturahim, banyak atikir, banyak baca Al-Quran, banyak iktikaf, banyak ada bonus pahala dari Allah Subhanahu wa taala sampai nanti 1000 bulan. Kalau seumur manusia antara 83 tahun, mungkin umur kita tidak sampai di situ. Tapi Allah memberikan bonus semuanya di bulan Ramadan dengan melipat gandakan amal ibadah kita. Yang paling utama jemaah sekalian di bulan Ramadan, perbanyak sedekah. Walaupun hanya segelas agua, walaupun hanya sebiji kurma, itu akan menjadi penutup kita dari siksa api neraka. Lis-shaimi afdalus sadaqah sadaqatun fi Ramadan. Paling utamanya sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Datangi anak yatim, datangi fakir miskin, datangi tetangga kita, famili kita yang dekat, berikan santunan. Sebagai bentuk kita bersyukur, kita diberikan nikmat oleh Allah banyak sudah. Yang dimakan 1 bulan akan datang sudah ada. 1 bulan datang sudah ada di rekening kita, sudah ada jaminan kita. Masih ada tetangga kita yang dimakan sekarang, masih mencari sekarang. Maka alangkah bahagianya dari nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita berikan kepada fakir miskin, orang-orang du'afa dan masakin sebagai bentuk syukur kita. Tidak hanya kita, sedekahna banget tua, sedekahna nak foto, sedekahna sesake. Karena obati orang yang sakit di antaramu dengan sedekah. Tadawaw mardakum bis sadaqah. Obati orang yang sakitmu itu dengan memperbanyak sedekah. Sedekah lidaf'il bala. Sedekah juga akan menolak bala. Semuanya akan diberikan. Zakatnya harta, sedekah. Zakatnya badan adalah puasa. Zakatnya ilmu diamalkan. Zakatnya jeding kita itu ya harus dicuci agar supaya bersih.
Kalau badan tidak dizakati akan kotor, harta tidak dizakati akan menjadi penyakit bagi kita. Mudah-mudahan dengan ibadah puasa ini terus Allah bimbing kita menjadi hamba-hamba yang ibadillahis sholihin, hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian. Mudah-mudahan bisa diamalkan oleh kita dalam keseharian kita. Amin Allahumma amin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdu yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatih lima uliqa wal khatim lima sabaqa nasril bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdari alim. Allahumma sallimna ya Allah wahfadna ya Allah wa ballighna ya Allah. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la aiban illa astarta wa la maridan illa shafaita wa la dhallan illa qadaita wa la hajatan hiya laka ridan illa qadaitaha wa yassartaha wa yassir umurana wasraf sudurana wa nawwir qulubana iqdi hajatina ya Allah iqdi hajatina ya Allah iqdi hajatina. Allahumma antas syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru ba'dahu saqaman wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa yashfi sudur qaumin mu'minin qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa shifaa wa idza maridtu fa huwa yasfin fihi shifaa'un linnas. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma ij'al akhira kalamina inda intihai ajalina qawlu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa samatatil a'da wa adlid da wa khaybatir raja. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu